Halo, selamat malam Sobat Gaykoners. Welcome back to Podcast Gaykon. Masih bersama saya Ningshel. Kali ini Ningshel masih tetap sendirian juga. Sepertinya Kobel belum muncul. Di beberapa edisi Podcon kemarin memang tanpa Kobel. Jadi ya Ningshel sendirian lagi. Tapi gak apa-apa sih kan. Yang penting harus tetap semangat. Bikin podcast yang gak jelas, bikin podcast yang sedikit unik, dan tetap gibah bersama Ningshel dan Gaykon. Apa kabar Sobat Gaykon? Pasti sudah mempersiapkan planning buat libur panjang alias long holiday. Oh iya, ini bertepatan dengan Hari Raya Natal. Jadi Ningshel mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Semoga tahun ini adalah tahun terakhir yang hancur. Semoga tahun depan kembali cerah, kembali normal, kembali tumbuh harapan baru, seperti normal kembali seperti sedia kala, tidak hancur seperti tahun ini lagi. Dan semoga Sobat Gaykon tetap semangat ya menjalani kehidupan. Oh, ngomong-ngomong soal Natal, tanggal 25 Desember, kebetulan kemarin sebelum Natal juga bertepatan dengan perayaan Hari Ibu ya. Jatuh pada tanggal 22 Desember. Kebetulan Ningshel juga tidak merayakan Hari Ibu setiap tahun. Ya mungkin pasang foto aja sih, pasang foto di story WhatsApp, di Instagram. Emang pasang foto termasuk merayakan Hari Ibu nggak ya? Nggak tahu lah, terserah. Ningshel juga tidak mengucapkan selamat Hari Ibu ke mamah ya. Tapi Ningshel kalau setiap sholat selalu berdoa, selalu mendoakan mama, papa. Jadi bukan cuman tanggal 22 Desember kita harus mengingat orang tua kita. Bukan hanya 1 tahun sekali kita mendoakan mereka. Dan di dunia ini, tidak semua negara-negara di dunia juga merayakan Hari Ibu. Makanya Ningshel ketika Hari Ibu ini bingung mau ngapain. Ya mungkin berdoa aja cukup. Berdoa untuk kesehatan mereka, kebahagiaan mereka, kelancaran rezeki mereka. Momen Hari Ibu adalah momen yang biasa saja. Tidak perlu yang alay-alay sampai kayak nangis-nangis di TikTok karena terlalu banyak dosa sama ibunya. Makanya jangan banyak dosa biar nggak ngalay di TikTok. Ya banyak netizen yang alay-alay gitu. Semuanya hampir bersamaan ya update status mengenai Hari Ibu ini. Entah berbagai macam cara mengungkapkan ekspresi sebagai anak terhadap orang tua itu ya memang bermacam-macam. Cuman kalau sampai alay-alay gitu kayak jijik banget gak sih? Di momen Hari Ibu kemarin, mungkin di antara teman-teman Gaykoners mungkin ada yang sudah ditinggal oleh ibunya atau oleh ayahnya. It's okay, gak apa-apa. Yang penting kita tetap berdoa. Semoga yang orang tuanya yang sudah meninggal semoga mendapatkan tempat yang indah di sisinya. Jangan terlalu sedih berlarut-larut. Tetap keep looking forward. Jadi jangan terlalu merasakan kesedihan yang sampai gimana gitu. Karena ini adalah Hari Ibu terus nangis-nangis, terus ngalay. Ya itu malu lah ya. Malu sama umur lah. Jadi ya sewajarnya saja, oke? Bicara soal Hari Ibu, pasti teman-teman Gaykoners udah pada tahu kan siapa ibu yang paling terkenal di Surabaya. Nah, ibu yang paling keren, paling gaul, paling tegas di Kota Pahlawan. Ya, tentu saja Bu Risma, Tri Risma Harini. Bu Risma ini, jadi kemarin itu setelah melalui proses pemilihan umum di Surabaya, kebetulan lagi ada pilkada guys di Surabaya. Jadi Bu Risma mengundurkan diri sebagai wali kota dan kebetulan yang memenangkan pilkada adalah dari pihak Bu Risma ya, dari jagoannya Bu Risma sendiri yaitu Eri Cahyadi. Setelah
Pilkada Surabaya selesai, usut punya usut, Bu Risma ini dipanggil ke istana. Katanya sih mau dijadikan Kemensos untuk menggantikan posisinya Pak Juliari Batubara. Ternyata beritanya beneran, itu bukan hoax. Ternyata memang benar Bu Risma berangkat ke Jakarta dan tanggal 23 Desembernya Bu Risma resmi dilantik menjadi Kemensos. Tentu saja ini adalah prestasi yang membanggakan buat Bu Risma dan tentunya arek-arek Surabaya juga. Apalagi para bonek ya. Mae dadi menteri rek seneng alhamdulillah bancaan mari ini bancaan yo duduk trek-trekan oke makmu dadi menteri rek alhamdulillah nek Bu Risma dadi menteri yo belajar mandiri belajar mengatasi keadaan di Persebaya ini gimana jangan semuanya tergantung Bu Risma jangan semua kebijakan menunggu Bu Risma karena Bu Risma sudah tidak di Surabaya lagi jadi arek-arek Surabaya harus bijak dalam menghadapi masalah-masalah intern di Persebaya. Selain Bu Risma diangkat sebagai Kemensos, ada beberapa nama-nama menteri yang mengisi jabatan di kementerian, tentunya wajah-wajah menteri baru. Salah satunya ini ya, yang Ningsel tahu ini Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif ini yang awalnya diisi oleh Wisnu Tama, digantikan oleh Sandiaga Uno. Kalau menurut Ningsel, seharusnya diisi oleh Dian Sastro. Kenapa Dian Sastro? Karena bertepatan dengan Hari Ibu. Lagi-lagi wanita. Woman is number one, ya kan? Ningsel lebih prefer ke Dian Sastro karena selain Dian Sastro itu berprestasi, muda, cantik, ya kayak match aja sih kalau dia jadi Menteri Pariwisata. Daripada Sandiaga Uno. Sandiaga Uno jelas-jelas dia backgroundnya adalah pengusaha, pebisnis, ya. Sandiaga Uno ini lebih cocok diletakkan di posisi Menteri UKM atau Menteri Perekonomian atau Menteri UKM dan Koperasi lah. Intinya yang berbau-bau ekonomi lah. Kalau Sandiaga Uno ditaruh di Menteri Pariwisata ini ya gimana ya? Ya udahlah. Terserah Pak Jokowi lah. Lagi-lagi bahasanya Ningsel terserah Pak Jokowi. Ya udahlah. Sebenarnya antara momen Hari Ibu dan pelantikan menteri-menteri baru ini memang tidak ada hubungannya. Memang tidak sinkron. Memang ya bukan sesuatu yang menarik untuk dibahas. Cuman Ningsel hanya ingin memberitahu, mengedukasi bahwa Hari Ibu itu bukan hari yang terlalu dispesialkan atau dikeramatkan seperti yang dilakukan orang-orang kemarin gitu loh. Malah ada teman-temannya Ningsel yang menganggap Ningsel ini terlalu feminisme banget. Faham feminismenya kuat. Ya memang seperti itulah. Naluri wanita memang seperti itu. Tidak ingin direndahkan oleh siapapun. Jadi dia benar-benar mempertahankan ininya ya, harga dirinya ya. Tapi bukan berarti begitu bertepatan momen Hari Ibu lalu Ningsel berubah menjadi feminis atau gimana gitu, enggak. Sebenarnya tidak harus dengan momen Hari Ibu kita juga berusaha untuk membahagiakan orang tua dengan cara kita sendiri tentunya, entah itu dengan cara lahir atau dengan cara batin, dengan cara yang kasat mata atau dengan cara yang tidak kasat mata. Yang penting melihat ibu atau kedua orang tua kita bahagia itu udah seneng gitu, udah adem gitu rasanya. Yang terpenting adalah yang perlu diistimewakan, yang perlu dispesialkan itu adalah sosok ibunya, bukan momen Hari Ibunya, bukan tanggalnya. Kadang orang Indonesia ini salah kaprah, terlalu mengkultuskan suatu momen, suatu peringatan yang sebenarnya itu hal-hal sepele gitu loh. Toh itu hanya sebuah teori dan sehari-hari kan kita juga bisa mempraktekkan bagaimana kita memperlakukan orang tua kita dengan baik, memperlakukan mereka dengan sopan. Atau gini aja deh, Ningsel punya cerita, punya contoh nih ya. Kan namanya orang tua pasti kan pengen gitu dimanja sama anaknya gitu. Jadi nggak melulu anak terus yang manja. Kadang orang tua juga pengen diperhatiin sama anaknya. Bahkan Ningsel sendiri kalau di rumah gitu kadang
mamanya Ningshel manja gitu, minta tolong untuk ngambil ini, yang sebenarnya mereka bisa melakukan hal itu sendiri gitu. Minta tolong ngambil hand body, minta tolong nata-nata baju. Sebenarnya mereka bisa melakukan sendiri gitu. Tapi kebetulan Ningshel ada di situ. Jadi mereka menyalurkan hasrat manjanya itu ke anaknya sendiri. Dan itu wajar, guys. Di situ memang ikatan anak sama orang tua memang mungkin ini ya. Memang lama-lama memang terasa kuat. Karena memang sehari-hari kita yang biasanya diomelin orang tua atau bertengkar sama ortunya, jadi sedikit demi sedikit itu terkikis oleh rasa manja mereka gitu loh. Contohnya aja kayak Kobel ya misalnya ya. Kobel tuh pernah cerita sama Ningshel karena karena memang mungkin anak cowok ya. Jadi Kobel ini katanya suka mijetin mamanya gitu. Nggak tahu mamanya yang minta pijet atau memang inisiatif dari Kobel sendiri. Nah kayak gitu-gitu tuh, contoh yang seperti itu tuh memang harus dipertahankan, guys. Karena tidak semua orang bisa merasakan kasih sayang seorang ibu atau kedua orang tua secara utuh ya, secara lahir batin. Banyak di luar sana yang masih membutuhkan peran orang tua itu seperti apa. Jadi ya Ningshel berharap buat kedepannya teman-teman Gaikoners jangan sampai menyia-nyiakan kasih sayang orang tua selagi mereka masih ada. Kalau bisa ya setiap hari kita mendoakan mereka semoga sehat dan bahagia selalu. Oke guys, kayaknya cukup sekian dulu podcast edisi Hari Ibu kali ini. Jangan lupa follow Instagram Gaikon @GaikonIndonesia. Stay tune terus di podcast Gaikon di edisi berikutnya ya. Bye.